misalnya satu tim nih dari sekolah, misalnya isinya 8 orang, pas 10 orang gue lupa. Terus intinya nanti kan dikasih sebuah kasus gitu. Misalnya adalah ngomongin tentang apa ya? Misalnya maraknya anak-anak atau pelajar SMA yang merokok. Terus itu lu diskusiin kayak masalahnya apa, kenapa, solusinya apa. Nah, yang dia nilai itu cara diskusinya. Gue juga heran sih lombanya tapi kayak gitu, tapi intinya gitu. Nah, itu gue ngikutin, ada lomba dari kotanya, dari provinsinya ada. Terus gue itu apalagi ya lomba aneh yang pernah gue ikutin. Oh, gue pernah ngikut lomba MC. Karena gue dari SMP sampai SMA tuh gue nge-MC sebenarnya. MC formal, MC informal gitu ya di sekolah, maupun juga gue nge-MC apa ya, gue nge-MC apa ya? Yang aneh ya. Gue nge-MC acara ulang tahun, gue nge-MC kawinan. Gue pernah nge-MC kawinan loh guys. Yang kawinan adat gitu gue pernah. Terus itu ada lombanya. Gue juga heran ada lombanya. Jadi kalian lombanya itu, kalian datang nih di panggung. Terus kalian ngambil kayak di fishbowl gitu. Itu tuh adalah temanya. Jadi misalnya gue kategori MC formal. Terus gue dapat, oh acaranya adalah upacara misalnya perayaan Hari Guru gitu misalnya. Nah terus lo harus mikirin di tempat kayak 10, lu dikasih waktu kayak 10 menit pikirin the opening sama closingnya itu kayak gimana nih acara Hari Guru gitu. Nah terus akhirnya mereka nilai, menang gak kak? Menang, juara 1. Gue dulu lumayan menang-menang sih lombanya. Nah karena gue dulu niatnya mau nyari uang. Karena uangnya gue pakai buat les. Jadi gue dulu lumayan rajin ikut lomba. Lomba yang juga unik yang pernah gue ikutin dan kayaknya gue belum pernah mendengar orang lain ikutan lomba ini adalah gue pernah ikut lomba berbalas pantun lomba berbalas pantun Melayu bertemakan lingkungan hidup se-Sumatera. Jadi itu lombanya unik sekali karena emang intinya itu kan berkelompok nih 3 lawan 3. Terus ya udah kan adu pantun, beneran adu pantun, tapi harus menggunakan aksen Melayu. Ini gue lombanya di Riau. Jadi dan itu ternyata lombanya gue pikir kan antar sekolah, ternyata enggak. Ini lombanya kategori umum. Jadi gue dulu entah kenapa sekolah gue dipilih buat ngikutin, terus sekolah gue nunjuk gue sama 2 teman gue yang lainnya. Selama 1 minggu itu kita tuh disuruh membuat banyak banget pantun gitu, karena membiasakan kayak ini sampiran, ini isi. Jadi apapun isi yang mau dicari, sampirannya tuh udah dapat nanti gitu. Jadi kayak bikin gitu. Sama yang kedua, membahasakan aksen Melayunya. Jadi gue agak bisa sedikit-sedikit aksen Melayu gitu. Kalau gue baca teks Melayu gitu, gue kayak bisa lah kayak tiba-tiba kayak pakai aksennya gitu bisa gitu. Nah ini dilombain. Jadi setelah gue seminggu di karantina latihan, terus gue karantina dulu namanya di Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, namanya Elkam. Itu gue latihan seminggu. Terus gue berangkat ke Riau. Terus gue di Riau itu gue lomba nih. Ternyata lawan gue penghulu-penghulu. Contoh, ntar gue pikir dulu ya. Contoh, tapi ini yang nggak pakai Melayu dulu ya. Misalnya, ini gue ngarang aja ya. Misalnya, hari petang bermain di rawa. Hati-hati dengan hewan melata. Sungguh bergetar ini jiwa melihat Kafka tersenyum sukacita. Nah, tuh. Tapi kalian harus melayuin. Jadi nggak ada ya. Jadi gue tuh tidak mengenal pantun tuh cuman kayak satu belakang. Sekarang kan pantun harus kayak jalan-jalan ke apa misalnya, jalan-jalan ke Pekanbaru, selamat tahun baru. Nah itu tuh gue nggak mengenal pantun, gue nggak mengenal, itu kayak terlalu gampang. Jadi harus kayak lu harus mikirin nih sampirannya apa, isinya apa. Nah jadi kalau versi Melayunya misalnya jadi apa ya, misalnya jadinya jadi kayak coba ya yang tadi ya, tapi pakai aksennya doang. Jadi kayak gini nih. Aduh nih ganggu ya, si musik jazz ini ternyata agak tidak cocok. Misalnya hari petang bermain di rawa. Hati-hati dengan hewan melata. Sungguh bergetar ini jiwa melihat Dek Kafka tersenyum sukacita. Nah, kayak gitu tuh. Jadi agak-agak nya gitu. Nah, jadi kayak akhirnya itu ada lombanya, guys. Nah, cuma kalian lawan-lawanan,
Terus temanya tuh lingkungan hidup. Jadi tiba-tiba bisa ujung-ujungnya sampirnya kayak nanya karbon dioksida, nanya apa nih diadain sama Kementerian Lingkungan Hidup. Gue juga agak nggak mengerti kenapa proses brainstorming si kementerian ini tuh dulu gimana, kayak kita bikin lomba apa ya? Ayo kita bikin lomba berbalas pantun Melayu. Nah itu tuh gitu. Jadi Alkisah, gue bisa misalnya apa ya? Misalnya atau terus ada juga nih lomba aneh lagi yang gue pernah ikutin adalah lomba penyiar radio. Nah, penyiar radio ini jadi bukan bintang radio. Kalau bintang radio kan lo nyanyi ya. Ini penyiar radio. Jadi beneran kayak lu anak-anak SMA diadu satu kota ada sama satu radio ini. Terus lu punya ada seleksinya. Abis itu tuh ada jadwalnya. Kayak misalnya lu tiap minggu apa berapa selama 1 bulan tuh beda-beda. Terus itu orang bisa vote kayak Indonesian Idol gitu. Dan itu tuh lu punya jadwal siaran. Jadi lu bisa emang kayak jadi yang ngaturin lagunya, apanya, sesinya, apanya, ada gitu-gitunya. Nah, kalau kita coba contoh ya, kombinasikan misalnya ini kenapa device gue overheating? Oke. Nih, saya butuh dibelikan HP baru. Nah, anyway, misalnya ini contoh kalau misalnya siaran radionya tapi pakai bahasa Melayu, contohnya. Misalnya gimana ya? Misalnya gini. Bentar, gue ambil nafas dulu. Tapi ini gue tahu akan kontennya akan di mana-mana. Tapi ya udah, kita Bismillahirrahmanirrahim saja. Semoga ini hanyalah contoh. Semoga nama baik saya tetap terjaga setelah ini. Bismillah. Bismillah ya. Selamat petang pakcik-makcik semua, balik lagi bersama saya Cik Iman. Kita nak hantarkan berita-berita paling wahid selama sepekan ini di negeri jiran. Tapi sebelumnya, kita nak baca dulu message-message yang pakcik-makcik kirimkan. Yang pakcik-makcik sudah send, kita nak baca terlebih dahulu. Ada Dek Kafka ni nak kirim message ya. Dia buat buat rekan-rekannya. Siapalah ni rekan-rekannya? Dia nak kirim. Dia berkata, sehat selalu ya. Jangan lupa tidur yang baik. Makan dijaga. Salam produktif. Nah, tu kata dia tu macam tu. Nah, ya, kita nak baca. Lepas ni kita nak putar lagu yang sangatlah popular dari biduan paling popular yang paling banyak penikmatnya di negeri jiran ni, Datuk Siti Nurhaliza. Nah, gitu. Jadi agak gitu, tapi ini gue agak tidak optimal karena gue ngarang indah, nggak ada skripnya. Tapi itu kalau kayak contohnya dikombinasikan antara lu siaran radio nih sama pakai si aksen Melayu ini gitu. Jadi emang agak unik lombanya. Nah, misalnya apa ya? Misalnya gue baca apa ya? Misalnya berita Malaysia gitu. Nggak apalah. Misalnya sejarah Malaysia, tapi pakai bahasa Melayu. Gimana caranya ya? Bentar. Ayo boleh. Dato Iman. Bentar, gue ganti ini dulu. Teksnya gue ganti dulu. Mana nih? Gimana cara ngubahnya ya? Bentar. Berarti pakai MY ya kalau Malaysia ya. MY kenapa jadi Sanskerta gini guys? Oh, MY itu Myanmar. Kalau Malaysia apa? Apa sih kalau Malaysia ininya kan kok kita .id. Kalau Malaysia apa? Gue Myanmar bahasanya Burma. Sumpah gue nggak bohong. Nih, gue tiba-tiba buka Wikipedia, bahasanya jadi kayak gini nih. Kayak gimana cara gue bacanya gitu kan, Sanskerta gini gitu. Oh, MS. Benar ya Allah, kenapa MY gitu kan, agak bodoh si Iman Usman ini. Bahasanya tadi Myanmar. Gimana bacanya? Nah. Nih, rencana pilihan. Ini gue, misalnya kita tentang hujan ya. Kita pakai aksen Melayu. Jadi gue kan kalau ke Malaysia, gue suka ngetes-ngetes sama abang-abang supirnya gitu. Masih bisa nggak nih misalnya? Hujan memainkan peranan penting dalam kitaran hidrologi, di mana kelembapan dari laut terpeluap bertukar menjadi awan. Terkumpul dia menjadi awan, jatuh kembali dia ke bumi dan akhirnya kembali ke laut melalui sungai dan anak sungai untuk mengulangi kitaran itu semula.
Hujan ni merupakan kepasan cecair, berlawanan dengan jenis kepasan bukan cecair seperti salji, hutan batu dan hujan ais. Hutan terbentuk apabila titik air yang terpisah jatuh ke bumi dari awan. Bukan semua air hujan sampai ke permukaan bumi. Setengahnya terpeluap ketika jatuh melalui udara kering, sejenis kepasan yang dikenali sebagai figure. Nah, tuh. Contohnya gitu. Ini gue nggak tahu apa yang gue baca sih sebenarnya, kayak tentang hujan intinya. Jadi, itulah sekelumit ya, selain hal-hal basic lainnya seperti misalnya apa, gue ikut kayak lomba matematika, kayak lomba olimpiadean, debat-debatan gitu, itulah ya, sangatlah mainstream. Nah, jadi kalau gue ikutan COC, tiba-tiba ada nih di daftar prestasi gue, juara lomba berbalas pantun Melayu bertemakan lingkungan hidup. Nah, tiba-tiba dari situ, nanti kerjaan gue selama talking head pantun-pantun gitu. Nah, jadi hidup gue agak lumayan dinamis gitu selama gue SMA. Terus gue ada kayak forum anak, ada banyak nih, gue kayak editor in chief majalah sekolah. Literally kerjaan gue tuh, pokoknya gue di sekolah aja intinya. Kayak gue jarang di rumah karena beneran kayak tiap hari di sekolah. Jadi tadi gue takut banget sebenarnya, tadi gue ngomong, gue udah kebayang nih konten-konten apa yang bisa tercipta, tapi ya sudahlah. Kak, gue punya feeling Kak Iman diedit jadi Tok Dalang. Upin Ipinnya nanti dia dan Kafka. Kayak Tok atau ada ke Kafka Tok? Kita nak main. Main di mana? Kat mana? Kita nak main punya bicycle. Ada ke Kafka Tok? Oh, Kafka. Ada, kita nak panggil sebentar. Panggil Kak Kafka kan? Kafka gitu kan, dia gitu. Habis itu ntar muncul Iman, apa kabar? Kok gak malu sih? Pergi kemana kita habis ni? Kita nak naik basikal. Dah lihat kah basikalku? Baru ni, new. Terus jalan, tuk. Jalan. Habis itu, gue agak malu sih. Habis itu, ini bukan ini ya, menghina ya. Disclaimer dulu, ntar kayak wow, penghinaan ini. Enggak, ini gue gak menghina. Ini karena gue dulu pernah belajar aja, terus gue masih bisa, tapi gak tahu hasilnya bener apa enggak. Cuman ya gitu aja gitu ya. Ini namanya kita impersonating ya, tapi tidak dalam rangka menghina. Oke? Terus abis itu, apa sih dia dialognya guys? Kasih ide gue, dia ngapain abis itu naik bicycle, dia ngapain? Kemana dia? Gimana dia naik bicycle. Terus oh ya, mana bicycle kau? Bicycleku sedang di repair. Oh, sedang di repair kah? Ya. Kau boncenglah denganku. Asik. Nah, dia bonceng. Tuk lagi kan gitu kan. Kita nak jalan ke mana? Kita nak pusing-pusing dahulu. Kita nak tengok ada apa sineri dekat kita ni. Ada pohon ke? Ada gunung ke? Ada river ke? Kita nak tengok. Kita nak pusing-pusing. Nah, gitu tuh. Udah gitu dulu. Kita gue diingatkan istiqomah kak, istiqomah. Ya, kita istiqomah. Kita kembali ke mode serius. Mari kita istiqomah dulu ya. Oke, baik. Ada lagi, awak nak ikut? Tak bolehlah kau ikut. Kau orang have tak? Ini kumpulan orang-orang have. Kau ada bicycle tak? Tak ada kau bicycle. Tak boleh kau ikut. Oke. Alright. Oke. Nanti kita akan sambung lagi Melayu ini ya. Gue juga kenapa tadi ada beride Melayu ini, padahal tadi menjawab pertanyaan ya, tidak kita niatkan, tapi kenapa dia muncul ya, kita ini aja dulu. Oke. Bagi semua siapkan dulu bicycle-nya ya. Oke. Nah, lomba apalagi yang unik-unik ya yang pernah gue ikutin ya. Tadi udah BK, penyiar radio.
Nggak unik sih, gue pernah lomba teater. Gue pernah lomba teater. Jadi beneran itu latihannya satu tim teater. Apalagi sih lomba yang unik-unik yang gue... Ada debat ilmu hukum tuh unik nggak? Nggak unik sih. Banyak sih. Soalnya kan debat tuh biasanya debat bahasa Indonesia, biasanya ini debat ilmu hukum. Jadi lu belajarnya emang kayak debat hukum gitu, pakai pasal-pasal. Terus gue lomba apa lagi yang aneh ya? Banyak sih sebenarnya. Gua kalau ya kayak social project gitu. Jadi ada apa? Sampai gue ada lomba ke Cina. Jadi ini present social projectnya, tapi itu kayak lomba-lombanya Aiden gitu lah ya. Jadi nggak unik-unik banget sebenarnya, kayak banyak. Cuman jarang biasanya diikutin sama anak sekolah negeri. Jadi gitu. Kak Iman dapat info lomba dari mana aja? Dulu gue lumayan nyari sih dulu. Karena kalau dari sekolah kan pasti lombanya standar-standar aja kan gitu. Jadi gue lumayan nyari. Gue kayak tiap minggu tuh kayak nyari lomba karya tulis, lomba apa gitu yang tingkat nasional atau apa. Karena kalau nggak, kalau nungguin dari sekolah gue kayaknya ya udah lombanya gitu-gitu aja gitu. Tapi emang kota gue itu unik-unik. Oh, gue pernah satu lagi lomba menulis kanji. Itu ke bahasa ada terus ada lomba cerdas cermat bahasa Jepang. Tapi nih kan bahasa Jepang gue nilainya jelek ya sebenarnya gitu. Maksudnya dulu tuh gue sempet suka, tapi itu jelek lah nilainya bahasa Jepang gue ini gitu. Nggak sebagus teman-teman gue yang lain gitu. Nah terus lomba cerdas cermat bahasa Jepang ini cuman elemennya tuh banyak. Jadi ada yang bahasa di dalam cerdas lomba yang pertanyaan itu, sama tuh bisa ada kayak culture gitu. Nah karena gue itu suka trivia dan gue tuh maksudnya suka mempelajari gini-ginian gitu ya. Jadi gue tuh dimasukin ke tim lomba cerdas cermat gue ini, tapi tugas gue tuh hanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kultural ini gitu. Jadi kalau misalnya dia nanya yang grammarnya atau apanya gitu, gue diem aja gitu kayak gue biarin aja teman gue lebih jago gitu. Nanti kalau dia pertanyaan-pertanyaan kultural gitu, misalnya kayak apakah nama pentas teater Jepang gitu, terus gue bisa kayak gue yang mencet duluan tuh, orang nggak ada yang tahu gitu-gitu tuh kayak kabuki gitu. Nah, gue bisa tahu gitu. Terus misalnya kayak apa nama misalnya sendal yang digunakan gitu atau apa gitu. Nah, itu orang kayak gitu-gitu tuh nggak tahu. Nah, gue tuh suka. Jadi kerjaan gue tuh cuma nunggu paling 2 pertanyaan, 3 pertanyaan. Tapi karena teman gue yang lain itu kayaknya pede menjawab hal-hal yang berkaitan sama bahasanya, jadi gue cuma disuruh di sana nungguin aja sampai ada pertanyaan yang kultural, dan tugas gue adalah menjawab itu 100%. Jadi itu gitu. Jadi itu ada. Nah terus karena daripada gue gabut nunggu kan cerdas cermat, ya udah nunggu kadang giliran ya. Jadi kadang gue ikutin aja tuh lomba-lomba yang lain, lomba menulis kanji lah, tapi nggak menang ya. Lomba apa gitu kayak kayak kaligrafinya gitu. Jadi itu ya udah pasti nggak menang lah. Cuman gue iseng aja dulu ikut aja lomba. Jadi gitu. Ada fotonya nggak? Ada, tapi udah saya banyak sembunyikan gitu ya. Karena nanti banyak pre-debut saya gitu ya, jadi agak saya sembunyikan gini ya. Lomba 17-an ada nggak Kak? Ada. Kalau gitu-gitu mah ada. Itu mah standar guys. Jadi gue agak kepikiran tadi dengan gue berbahasa Melayu itu, apakah itu adalah sebuah langkah yang tepat atau tidak. Tapi semoga aku dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tidak ada orang-orang jahat yang akan menghancurkan nama baik saya lagi. Amin. Lomba merajut, gue gak ikut lomba merajut, gak bisa. Nah, kakak bisa berapa bahasa? Gak ada, cuma bahasa Inggris doang, bahasa Indonesia. Yang lainnya buruk, kayak basic aja gitu. Oh, sama bahasa Minang, bisa gue. Bahasa Minang gue bisa, cuman aneh, maksudnya kalau ngomong sendiri gak ada lawannya gitu, susah gitu. Oh, gue biasa bahasa Minang kalau kadang-kadang, kalau sama Lutfi baru bisa kayak bahasa Minang sama Lutfi. Apalagi sih pertanyaannya? Kenal sama Agung Hapsah dari mana Kak? Dari jadi pembicara. Dulu kita sama-sama jadi pembicara di Idea Fest, terus nyambung, akhirnya kita berteman, berkenalan, lalu dia bikin video gua, terus ngobrol sering. Terus pas dia pindah ke Jakarta, kayak sebulan awal dia di Jakarta, dia nginep di apartemen gua, bukan yang ini sekarang tapi yang ada dulu. Jadi dia nginep di tempat gua sebulan apa lebih ya, nggak tau. Kayak dia gua kasih kunci satu lagi gitu, kayak soalnya gua banyak keluar negeri waktu itu. Terus
Ya udah, jadi dia yang agak menempati apartemen gua. Itu sih kenalnya. Terus sempat ada beberapa kali project sama Ruang Guru apa yang masih temenan sih sampai sekarang gitu. Kalau kenal sama Kak Belva awalnya dari mana? Jadi gue waktu kuliah, gue ikutan program, masih ada program sampai sekarang, namanya Young Leaders for Indonesia dari McKinsey and Company, itu perusahaan consulting gitu. Gue angkatan ketiga. Nah, gue berada di angkatan yang sama dengan Kak Belva. Di situ gue ketemunya. Dulu ini kayak, kalau dulu ya ini tuh kayak COC-nya lah. Jadi kayak banyak anak-anak yang jago-jago yang pintar-pintar ikutan program ini. Terus ya udah situ kita kenalannya dan akhirnya berteman sampai sekarang. Padangnya di mana, Kak? Di Kota Padang. Gitu. Kak Iman dulu eskul apa? Eskul gue tuh dulu banyak. Kayak beneran banyak. Gue nggak bohong. Em, gue ikutan dan entah kenapa gue bisa melakukan itu, gue juga nggak. Gue ikutan debat bahasa Inggris. Yang utama-utamanya ya. Jadi ada yang primary dan secondary. Primary itu yang emang gue kayak datang ke semua sesi dan bla-blanya gitu dan ngurusin. Gue ikutan debat bahasa Inggris, gue ikutan jurnalistik, ini tuh majalah sekolah. Karena gue waktu SMA gue sempat jadi kayak wartawan gitu-gitulah. Reporter gitu. Terus gue ikutan karya ilmiah remaja. Terus gue ikutan tim olimpiade. Dulu gue tahun pertama gue kuliah astronomi, tahun kedua gue pindah ke ekonomi. Terus gue ikutan, apalagi yang gue ikutin ya, teater 5. Terus gue ikutan apa lagi ya, klub ya, klub. Gue banyak sih seingat gue ya, kok gue lupa semua. Terus gue ikutan kayaknya ada 8, kok gue lupa ya. Debat tuh ada debat bahasa Indonesia bahasa Inggris. Jadi ada debat bahasa Inggris. Terus klub apa lagi ya? Oh, terus ada kayak social projects gitu-gitu, ada timnya gitu, ada klubnya gitulah. Ya mainly-nya itu. Terus ya karena gue si ketua bidangnya tadi itu OSIS tadi, jadi akhirnya gue kayak mengepalai semua ketua-ketua klub yang ada gitu. Jadi klub-klubnya reportingnya ke gue. Jadi ya akhirnya in a way ya ngeliatin klub-klub itu semua gitu. Olahraga favorit apa? Tenis. Pernah ikutan pendidikan non formal nggak? Pendidikan maksudnya gimana? Pendidikan formal tuh yang mana? Ada apa, les tuh non formal bukan? Maksudnya biar definisinya sama, nggak tahu. Apa yang menjadi pegangan kakak selama ini ketika hidup lagi nggak berjalan semestinya? Mungkin ada orang bilangnya akan kayak toxic positivity, tapi kalau buat gua ya, ini buat gua nggak menyuruh kalian untuk begini, tapi kalau buat gua mencoba mensyukuri hal-hal baik yang sudah terjadi dalam hidup gua. Karena ya pasti ada kadang tuh sesuatu tidak berjalan sesuai rencana kita. Kadang ya ada hal-hal yang nggak apa yang sudah kita rencanakan tapi nggak terjadi, yang kita inginkan tapi tidak terkabulkan gitu. Dan itu membuat kita frustasi. Tapi kalau buat gue mencoba aja bersyukur sama hal-hal baiknya aja gitu. Dan kayak di setiap hal buruk itu gue melihatnya sebagai apa ya, kayak gue sedang dipersiapkan gitu oleh Tuhan untuk itu. Jadi gue harus kayak melalui hal-hal yang mungkin tidak nyaman gitu. Jadi itu. Pernah dimarahin guru nggak? Gue sering banget dimarahin guru. Karena gue ngeyel. Gue suka bukan ngelawan sih, ngebantah kalau tidak sesuai sama prinsip atau sesuai dengan kayak pandangan gue, terus gue suka ngebantah gitu. Terus gue dulu kan dulu gue sekolah kan waktu pas udah kelas 12 kan gue dapet kayak jalurnya PPKB gitu ya. Jadi PPKB itu kayak apa ya? Kayak mungkin kalau sekarang kayak SNBP lah, PPKB UI. Jadi kayak PMDK gitu. Jadi gue nggak pakai tes masuk UI-nya. Nah terus dan dulu tuh di sekolah gue nggak banyak yang udah keterima SNBP UI itu ya kayak PPKB UI itu cuman berapa? 25 lah. Terus gue kan IPS kan. Terus gue salah satunya dari IPS tuh gue doang. Nah terus kan udah keterima jurusan yang gue mau, kampus yang gue mau, dan gue tuh keterimanya udah dari Januari karena itu dulu tuh awal banget lah gitu. Jadi dan emang kuotanya kan dikit. Jadi kalau ke SNBP sekarang kalian bisa 40%, gue tuh dulu cuma 5%. Nah itu apa namanya? Jadi
programnya itu udah diketahui dari awal Januari, gue udah tahu gue keterima kuliah di mana. Nah, sejak saat itu gue udah agak males sekolah. Karena males, karena kayak aduh, ayo buruan kuliah, gue udah males sekolah. Nah, jadi tuh gue pas di situ gue agak-agak suka bolos gitu. Terus gue dimarahin guru. Kan gue diingatkan kayak, kamu ingat ada banyak anak-anak yang berprestasi tidak lulus ujian nasional. Ya benar sih gitu. Jadi kamu jangan meremehkan, bla bla bla. Gue dimarahin. Sampai dipanggil orang tua gue karena gue sering bolos gitu. Terus ya udah akhirnya gue masuk aja, tapi gue nggak nyimak. Karena udah lulus, maksudnya gue ngerasanya gue udah lulus, jadi gue kayak aduh ngapain sih gitu. Inilah momen-momen yang dialami gue, main bilang sama Vanson, lu udah keterima MIT pasti lu udah males kan di sekolah gitu, gue bilang gitu. Ya begitulah. Pernah exchange kemana? Gue SMA AFS, kayak program pertukaran pelajar ke Jepang. Terus waktu kuliah gue ada pertukaran pelajar ke US di Philadelphia, di Temple University. Itu. Kak, aku mengantuk. Kakak mau serius? Iya, kita hari ini mau serius guys. Nanti kalau tapi ya nggak tahu ya, tiba-tiba kayak tadi tidak mau serius gitu kan, gue nggak tahu. Tapi kita mau serius. Kalau misalnya males, tidak sesuai sama yang kalian cari, keluar aja karena capek. Jadi kita mau jawab pertanyaan dulu aja. Lebih suka film or musik? Susah dipisahkan ya, karena musik tuh bagian dari film. Tapi gue lebih suka nonton film gitu, suka film. Jadi kan mungkin kalau kenapa suka tuh maksudnya pakai gue lebih senang nonton konser atau nonton film. Nonton film sih gue lebih kayak sehari-hari gue kalau di sela-sela waktu gue apa ya film. Tapi ya kalau lagi kerja lagi apa gue ngidupin musik gitu. Jadi ya gitu. Kalau SMA-nya 2008 atau 2009? 2009. Gila, gue 2009 berarti anak-anak COC itu yang sekarang umurnya baru 2 tahun. Ya Allah. Terus gue udah lulus SMA. Ya kayak kalian, misalnya kalian lulus SMA nih, terus ada Launa nih. Nah, kayak gitu tuh, gitu. Perjaraknya. Iya, aku sudah tua. Terus kalian ngapain? Mau ngapain? Kalian masih sekolah ya? Kasihan. Kalian masih harus ujian ya? Kasihan. MPLS ya? Kasihan. Harus menghadapi TKA ya? Kasihan. Nah, tuh. Jadi, saya udah lulus, B. Nah, capean kerja. Iya sih, sebenarnya enakan tuh sebenarnya masa-masa sekolah tuh paling enak karena lu nggak harus banyak memikirkan tentang hidup ya. Kayak main-main aja, ya belajar gitu. Cuman ya udah gitu, kayak pulang sekolah, hai main-main gitu. Nggak mikirin tanggungan hidup. Kalau sekarang udah mikirin tanggungan hidup, kayak oh nih nanti makan mesti gimana, bayar listrik, bayar apa gitu. Jadi sebenarnya lebih berat. Cuman kalau gue sih lebih senang kerja sih ya. Tapi gue suka sekolah. Cuman gue tuh malas sekolah tuh malas ujiannya. Tapi gue suka sekolah sebenarnya. Gue malas belajar. Suka belajar tapi malas ujian. Itu kalau gue. Tapi ujian tuh penting. Jadi ya sudah. Apa sih pertanyaan lainnya? Kak Iman orang have ya? Heaven. Saya orang heaven. Apalagi? Kak Iman ada rencana lanjut S3 nggak? Belum ada rencana sih. Karena apa ya? Ya belum melihat itu sebagai sebuah kebutuhan sih. Gue kayaknya kalau mau sekolah kayak gue S2 lagi aja deh. Karena gue tuh nggak melihat kayak, mungkin ada orang yang nyari beda-beda tujuan sekolah tuh. Kayak ada yang misalnya buat emang dia suka sama ilmunya dan pengen mendalami. Ada orang yang mungkin kayak buat gelarnya. Ada yang orang mungkin ya mau naik pangkat apa segala macam. Nah gue tuh nggak melihat, maksudnya kalaupun gue sekolah tuh karena gue suka belajarnya aja gitu. Dan gue tuh nggak mendalami riset. Jadi kalau S3 kan gue harus riset. Dan gue tuh lebih senang belajarnya sebenarnya dibandingkan menelitinya. Maksudnya gue punya curiosity, tapi curiosity gue itu biasanya dilampiaskan dengan project, dengan bikin sesuatu gitu. Jadi bukan dengan meneliti. Jadi kayaknya nggak cocok buat S3. Jadi ya maka dari itulah belum ada rencana atau kepikiran buat S3, nggak ada sih gitu. Dan ya maksudnya S2 gue aja jarang ditanya gitu. Maksudnya gue kuliah S2 udah 2 kali, hampir nggak pernah kecuali dibutuhkan gue pakai gelar akademik gue di nama gitu. Nggak ada juga yang nanya. Jadi ya udah. Mau ngambil major apa lagi kalau kuliah? Apa ya?
gue pengen kuliah film sih, karena gue sekarang lagi ngerjain film, jadi gue pengen aja. Tapi kalau nggak film apa ya? Film tuh udah banyak masalahnya, bisa producing, bisa directing, bisa menu writing gitu ya. Tapi for now, kalaupun gue sekolah lagi kayaknya film sih. Belum kepikiran yang lain gitu. Gas aja kak ya, gue gas nih, gue kuliah. Berarti gue nggak ngerjain ruang guru nih. Gue nggak ngerjain ruang guru, nggak ada COC. Nggak ada COC, ya kalian ntar yang protes gitu. Jadi ya sudah. Apalagi ya pertanyaannya ya. Kenapa, oh ini pertanyaan COC. Kenapa season ini kenapa season 3 ini timnya cuma 8, kok nggak kayak 10 kayak season sebelumnya? Karena supaya mau fokus aja sih, karena sebenarnya nggak ada yang salah juga dengan 10, tapi kita merasa 10 itu tuh susah banget buat deliver cerita. Dan akhirnya kayak nanti akhirnya jadi ada yang nggak dapet ceritanya, mungkin kelihatannya sedikit gitu ya. Dan kita pengen bikinnya juga jauh lebih intens aja sih. Jadi kayak misalnya memang agak lebih nanti tuh makin ke belakang makin dikit-dikit yang keluarnya gitu. Jadi nggak gede-gede gitu. Jadi misalnya kayak sekarang kan nanti keluarnya cuma 4 ya yang di tim kemarin gitu. Kalau terlalu kan langsung keluarnya 8 gitu. Nah ini 4 karena memang kita pengen fokus aja dulu dengan yang sekarang-sekarang ini dulu gitu. Nanti makin lama makin ke belakang dia makin dikit gitu yang keluar. Kalau 10 susah banget ngebagi cerita 10 itu. Nanti sebenarnya sih gue mau kalau di luar ya, kalau di luar tuh orang nggak peduli sebenarnya kayak sama netizen sama kalian gitu, misalnya kayak oh ini tim yang favorit aku tidak dapat screen time yang sama bla 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 gitu, ya nggak peduli sebenarnya, karena sebenarnya sesuai dengan ceritanya aja, ada ceritanya apa enggak gitu. Nah cuma kalau di sini gue gituin nanti dibilang lagi kayak ini tidak adil, screen time-nya hanya fokus ke A B C D E gitu. Jadi akhirnya ya udahlah gitu. Tapi kita lihat aja, nggak tahu ntar kalau ada lagi apakah mau tetap segitu apa enggak, ya udah gitu. Apakah Kak Iman dari kecil sudah dibiasakan untuk senang belajar dan itu muncul dari keinginan atau tanggung jawab Kak Iman sendiri? Iya. Jujur, gue tuh anomali. Jadi orang tua gue tuh mungkin lebih memfasilitasi, tapi tidak menciptakan path atau kayak mengatur gue tuh harus kayak gimana. Makanya kalau ada orang tua sekarang yang lebih bisa memfasilitasi, itu menurut gue bagus gitu. Karena berarti ya maksudnya lebih melek dan anaknya juga lebih bisa mendapatkan dukungan yang sesuai. Jadi kalau gue dulu yang kayak misalnya minta, bahkan dari awal ya, kayak gue mau les sempoa, itu tuh gue yang mau. Karena gue nemu kayak di tempat les gue yang satu lagi terus misalnya kayak oh ini ada anak teman gue yang les sempoa gitu, terus gue kayak mau sempoa juga. Nah, untungnya orang tua gue dulu lumayan mendukung gitu. Jadi kayak memfasilitasi, makanya gue bersyukurnya orang tua gue tuh meskipun mungkin mereka ngerti nggak ngerti kayak ini gunanya apa, ini nanti manfaatnya apa, tapi mereka melihat anaknya punya kemauan belajar, mereka jadi mendukung dan memfasilitasi. Jadi gue dulu kayak oh gue mau itu. Terus kayak orang tua gue nggak pernah tuh kayak kamu harus bisa bahasa Inggris, enggak. Tapi gue nya senang bahasa Inggris gitu, gue suka. Terus gue ya udah dari dulu kalau misalnya ada bule ada apa gitu gue suka kayak ajakin ngobrol meskipun nggak kenal gitu, SKSD. Nah itu gue kayak lumayan akhirnya gue belajar bahasa Inggris, terus misalnya apa kayak segala macam itu biasanya semuanya dari gue sih. Orang tua gue intinya memfasilitasi aja sampai ada titik dimana karena gue kesenangan belajar, orang tua gue tuh kayaknya kasihan sama gue gitu karena gue tuh seneng banget dan rajin banget belajar. Jadi mereka sampai kayak udah kamu jangan belajar terus gitu, sana main. Terus pas gue juara kelas gue dibeliin lah PlayStation, Alkisah, dibeliin PlayStation. Padahal orang tua gue tuh juga bukan orang have ya gitu, tapi kayak mungkin mereka melihat kayak kasihan nih anak belajar terus sampai segala macam. Dia beli gue PlayStation, terus gue kan kayak oh ini apa nih PlayStation? Jadi gue coba mainin. Gue main sekali, main 2 kali, abis itu gue nggak pernah mainin lagi, sampai setahun nggak gue mainin, abis itu PlayStationnya rusak. Sejak saat itu orang tua gue nggak mau beliin gue mainan lagi, karena nggak dimainin sama gue. Terus gue sejak gue mengenal internet, nah itu gue merasa kayak apa ya, ruang belajar gue itu jauh lebih luas dan gue jadinya terekspos dengan macam-macam. Makanya gue tiap SMP jajan gue itu gue nggak jajan aneh-aneh, nggak beli apa-apa tuh, nggak beli apa kalau sekarang kan beli apa gitu, skincare, beli lipstick, beli apa gitu kalau cewek ya, atau yang cowok misalnya beli mainan apa gitu, nggak ada tuh gue dulu. Gue tuh dulu uang jajannya purely dipakai buat bayar internet, udah gitu.
Karena, dan dulu harus ke warnet. Warnet itu bagi yang kalian tidak tahu adalah sebuah warung, sebuah tempat, kalian mainnya ada kafe, intinya cuma orang internetan di sana karena adanya di situ doang gitu. Nah, jadi dulu gua beneran kayak kayak 5 kali seminggu setidaknya gua pulang sekolah tuh 2 jam di warnet, dan itu kan lumayan mahal ya, kayak per jamnya dulu gua udah 3.000. Dulu 3.000 tuh mahal ya, by the way. Mungkin kayak sekarang 3.000 tuh adalah berapa ya, 15.000 gitu. Dulu 3.000, uang jajan gue tuh cuma 1.000 gitu. 2.000 lah kalau SMA gitu. Terus udah naik itu 3.000 gitu. Nah, gue per jam sehari tuh ngeluarin 3.000, kali 2 ada 6.000 gitu. Ada yang bahkan harganya 4.000 dulu per jam. Nah, itu gue dapat duitnya dari mana? Dari lomba. Nah, jadi lomba itu dulu tuh bagi gue bukan karena gue ambi, bukan karena gue kayak aku mau menjadi yang terhebat terapa gitu, enggak. Karena gue mau nyari uang, dan uangnya itu dapetnya dari lomba. Terus gue mikirnya kayak, oh gampang nih, karena gue menang-menang terus dulu, jadi kayak oh gampang nih dapat uangnya gitu, kayak sekali menang dapat 500.000, dapat 1 juta, dapat apa. Nah, itu gue pakai buat ke warnet. Nah, gara-gara gue kenal sama internet, itu lumayan membuka dunia dan cakrawala gue, karena gue belajar ngomong bahasa Inggris, karena chatting-chatting sama orang, belajar tadi ya, gue baca berita, baca apa, terus jadinya wawasannya lebih luas. Gue itu dulu blogging dari SD kelas 5 apa kelas 6 ya. Nah, terus blogging sampai SMA, sampai dapat kayak ada penghargaan kayak blogger award gitu lah. Jadi gue dulu kayak tahu Raditya Dika apa segala macam gitu, tahu karena sama blogging. Nah, itu tuh gara-gara itu gitu. Jadi itu yang menurut gue lumayan akhirnya apa yang membuat gue kayak semangat belajar sih gitu, karena ngelihat oh kalau gue rajin belajar gue bisa ini bisa itu gitu. Jadi terus gue mau keluar negeri mau apa akhirnya bisa tercapai karena gue belajar apa, jadi gitu. Jadi nggak pernah disuruh-suruh sih dulu gitu. Ini ada ribuan yang nanya ya, jadi kalau gue jawabnya dikit-dikit ya udah gitu, karena yang nanya banyak banget jadi susah nih. Terus ini lagi moodnya mood serius, kalau nggak suka nggak apa-apa keluar aja. Kayak diajakin live bareng Kevin, mana Kevinnya? Kevinnya di mana? Di mana cara ngelihatnya tuh gimana? How? Emang ada Kevin? Di mana cara ngelihatnya nggak tahu? Emang ada Kevin? Coba gue buka dulu. Oh jadi dia live. Gimana cara pindahnya? Berarti gue mesti ke sana. Ya udah deh, gue ke sana. Kita ke sana saja guys, karena kita tadi males. Jadi sertifikatnya silakan kalian cari saja sendiri, kalian print sendiri. Setelah saya menyelesaikan seminar ini, saya pindah dulu ya. Kalau di accept, kalau nggak di accept berarti kita udahan. Dadah.